Sasana Abah Lingtien Kung Sasana Abah Tuban ini bisa berkembang baik dan menjadikan anggotanya sehat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kan latihan bersama Lingtien Kung secara benar, karena harapan kita adalah mempunyai efek kesehatan kepada tubuh kita masing-masing. Syukur rawuh Bu Heri dan kawan-kawan, kita tunggu sejak tadi. Dan perlu diketahui bahwa teman-teman tim dari instruktur Gresik dan Surabaya. Karena apa? Karena pada hari ini kita semuanya telah bertambah instruktur baru yang dari Tuban, antara lain dari Sasana Abah dan dari Sasana Abah BSG Tuban. Ini patut kita syukuri bersama. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih pada pengurus Sasana Abah yang telah menyelenggarakan latihan bersama dengan instruktur baru. Kami tim dari instruktur Gresik nantinya hanya sebagai tamu dan pendamping. Itu kalau pas bertepan waktunya dengan latihan bersama Lingtien Kung yang ada di Tuban ini. Kemudian ini tentu sangat menentukan dengan adanya instruktur baru yang ada di Tuban ini bisa menambah frekuensi latihan bersama di Tuban, karena kalau hanya mengandalkan dari instruktur dari Gresik, kami hanya bisa hari Sabtu saja. Jadi kalau seandainya di Tuban ini ingin menambah porsi latihan bersamanya, bisa diatur sendiri. Sebagai informasi saja, dengan adanya tugas instruktur baru ini sangat berat. Jadi karena instruktur itu diharapkan untuk bisa memandu dan mendampingi anggotanya agar supaya benar-benar gerakannya sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang diharapkan ada di kaset ya. Di kaset itu adalah bagaimana gerakan yang benar. Kenapa? Karena dengan gerakan yang benar itu akan mendapatkan. Berikutnya semangat. Semangat itu perlu. Ya, karena tanpa semangat kita tidak akan sampai ke tempat latihan ini. Karena dengan semangat ingin berjumpa dengan saudara, ingin berjumpa dengan teman sahabat, ya, dengan suatu kegiatan yang menyenangkan, ini adalah suatu modal supaya kita tetap aktif untuk mengikuti latihan. Karena dengan semangat itu kami dari jauh, dari Gresik datang ke Tuban, ya, itu penuh dengan semangat dan riang gembira. Inilah suatu modal bagi kita semua. Saya harapkan Bapak Ibu yang di Tuban ini juga bisa diciptakan suasana seperti demikian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada semua anggota terapi Lingtien Kung ini, khususnya juga kepada instruktur baru. Semoga ilmu yang didapat dari instruktur itu bisa bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati teman saya, saudara saya, Pak Suaryoso, teman lama, dan semua instruktur dari Gresik, dan juga instruktur yang baru, saya ucapkan selamat yang besar ini, dan semua anggota LPK. Saya bangga dan sekaligus memberikan apresiasi pada instruktur dari Gresik yang dengan istiqomahnya, dengan keikhlasannya, nggak ada apa-apanya, setiap Sabtu datang ke sini. Ini perlu
kita tiru. Kenapa beliau bisa istiqomah? Kenapa beliau bisa ikhlas? Karena memahami apa yang dilakukan. Jadi kalau semuanya menginginkan seperti yang disampaikan oleh Pak Suharyoso tadi, harus semangat, itu kita harus memahami apa yang kita lakukan ini. Tanpa memahami, tidak mungkin ada ruhnya, tidak mungkin bisa ikhlas, tidak mungkin bisa istiqomah. Sesungguhnya nikmat Allah yang paling besar pertama adalah iman, karena dengan iman inilah orang akan memberi ketenangan. Tidak ada bahagia itu yang melangkang kebahagiaan kita ini tenang, dan tenang itu bisa diperoleh dengan iman. Dan nikmat yang kedua yang paling besar adalah sehat. Kita tidak bisa melakukan rukun iman, rukun Islam kalau kita tidak sehat. Sebagai gambaran saya, ketika saya kena mimisen varioso, tidak ada seminggu, rasanya hidup ini hampa. Mau sholat malam tidak bisa, mau sholat jamaah tidak bisa, mau kegiatan lain tidak bisa. Karena apa? Sedikit terganggu oleh kesehatan. Maka antara iman dan sehat ini harus sejajar. Maka kalau ada kiai, maka di sini ada instruktur. Jadi kalau mau berjuang, mau beramal, tidak harus menjadi kiai, menjadi ustadz. Jadi apapun asal hatinya itu ikhlas, niatnya benar, tidak kalah nilainya dengan kiai dan ustadz. Ini yang harus dipahami semua pada instruktur-instruktur yang baru. Instruktur kok suruh syukuran lah gitu. Oh, instruktur ini kan mau mengabdi, kok malah suruh syukuran, kok kayak mendapatkan. Ini kan tidak pas, kita malah suruh kita memberikan apresiasi, kok masih ada orang yang mau mengabdi, tidak ada apa-apanya, membuang waktu, membuang tenaga, kok masih ada. Ya itu tadi, karena tahu apa yang dilakukan ini, memahami apa yang dilakukan. Kemudian, kalau kita betul-betul memahami betul, bahwa yang kita lakukan semuanya adalah kembali pada diri kita. Tidak ada yang kita lakukan itu untuk orang lain. Memang ada untuk orang lain, itu nilainya sangat kecil. Kalau memberi minum pada ya peserta, itu yang memberi minum dan yang mendapatkan minum, itu dapatnya lebih banyak yang beri minum. Paling Bapak kan buat satu botol aja dapatnya itu. Tapi yang memberi alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat satma sanabila fi kulli subulatin mi'atu habbah. Dapat 700 botol yang memberi itu. Kalau memberi orang satu. Kalau memberi semua dapat berapa yang memberi itu? Ini kalau kita paham, tidak ada masalah kita mengeluarkan sesuatu. Kalau kita masih tidak paham itu yang kita itu masih awal. Dan ini pun diakui oleh WHO. WHO menyatakan orang yang sehat itu seperti apa? Orang yang suka memberi. Orang yang sakit adalah orang yang suka menerima. Nah, kita budayakan kita suka memberi. Seperti diminta untuk berikan kontribusi acara LTK ini. Itu tujuannya bukan karena ingin menerima, Pak. Ingin semuanya ada memiliki, semuanya ingin terlibat. Tapi kalau tidak ada yang memberi kontribusi, saya sanggup untuk menghandle semuanya. Jadi yang biasa ini saya urun Pak Imam, saya sekarang tidak akan urun. Kalau ada tagihan, saya akan membayar. Karena siapa? Karena apa? Saya yakin yang saya keluarkan itulah kembali pada diri kita sendiri. Pak Imam tuh bolak-balik dulu. Pak udah ini tak handle, pekerjaan tak handle, tak cukup bisa, tidak boleh. Karena apa saya tahu, nanti tidak bisa istiqomah. Tidak ada istiqomah kan susah. Ternyata sekarang sudah kita protol kegiatannya, sekarang kasih wis pedot. Baik itu di kegiatan-kegiatan ada yang lain, wis angkat tangan, loh ya, ada salah saya.
Maka sekarang ini kita kembali. Jadi semuanya jamaah ini jangan merasa terbebani. Semuanya adalah kalau memberi kontribusi monggo. Kalau enggak ada yang beri kontribusi, nanti saya yang handle. Bukan saya itu sombong, tapi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa yang kita perbuat bukan untuk Bapak. Yang kita perbuat adalah untuk saya sendiri, kembali pada diri kita sendiri. In aksantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik itu adalah kembalinya pada dirimu sendiri. Sehingga tidak layak seandainya saya itu nanti merasa punya jasa kepada Bapak. Atau Bapak tidak layak kalau punya jasa pada diri saya. Kemudian yang terakhir sebagai testimoni, saya setelah ikut LTK, meskipun saya itu paling tidak standar. Contohnya Pak, tidak pakai sepatu. Karena sepatu saya itu keseseken Mbak, dipakai tidak nyaman. Dan kalau pakai sepatu, kadang-kadang pegelen mau lepas kan tidak enak. Memang sejak dulu tidak pernah pakai sepatu. Jadi bupati pun tidak terpaksa tidak pakai sepatu saya. Sepatu. Kemudian gerakan saya kan yang paling tidak standar. Soalnya sendi-sendi ini sudah tidak standar. Jika ketika jongkok, ketika apa ya seadanya saja. Tapi saya rasakan ketika saya umroh pertama, itu ingin setiap hari itu di tataran Ka'bah itu masyarakat berat. Tapi telah ikuti LTK ini, alhamdulillah ringan dibanding umroh yang pertama. Kalau sudah seperti itu, kalau saya mendapatkan pahala, apakah Pak Haryoso yang ngantar saya tidak dapat pahala? Apakah semua instruktur dapatkan pahala? Ini kalau semuanya merasa gitu, kalau yang lain nanti bisa mengatakan ibadah secara maksimum berkat ada instruktur ini, maka itu adalah akan kebahagiaan. Tidak mungkin bapak-bapak sekalian tidak kebahagiaan. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita terapkan dalam diri kita, yang harus kita angen-angen terus sehingga kita ini bisa istiqomah dan ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakatan Megah, nasihat evaluasi dari beliau Bapak Kiai Fathul Hidayat mudah-mudahan dapat kita gunakan sebagai rujukan meniti masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada Bapak instruktur yang baru Pak Lasmi Jiantono untuk segera tampil ke depan dan melakukan latihan sebagai manusia. Perlu diingat Pak Antono bahwa yang pertama adalah yel-yel, yang kedua berdoa, kemudian yang ketiga baru latihan itu dilakukan. Pada Pak Antono, monggo. Bu, maju ke depan, Bu Damia. Maju ke depan loh, biar tak sendiri Pak Monggo. Tolong instruktur di depan, di sana yang baru. Mohon maaf, kami siapkan lagi ya, biar agak rapi dan agak lurus. Sahabat, rentangkan kedua tangan. Hadap kanan. Rentangkan kedua tangan. Hadap kiri. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya di depan itu berarti saya tidak yang terbaik, tidak. Jadi saya itu dapat amanah dari jenengan semua. Jadi ya terpaksa kami lakukan. Jadi kalau ada kesalahan dari apa itu yang baru, mohon maaf ya, karena semua juga masih belajar. Ditegur tidak masalah, dimarahi juga saya siap. Karena apa? Kita juga berkatnya sama-sama masih belajar. Cuma perbedaannya hanya kaos saja. Mungkin hanya itu sementara. Terima kasih. Dan
Lanjut latihan ya, langsung. Litikum Jaya! Litikum Jaya! Litikum Sasana apa? Berkah, 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 jaya. Dan sebelum kita mulai, mari kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita menjadi tujuan kita dikabulkan oleh Allah. Lahumul Fatihah. Nanti Pak. Selamat datang di Ling Tien Kong. Langsung Ling Tien Kong adalah nggak usah pakai ini Pak. latihan Udah, langsung gerak das kaki. Kunci rahasianya ialah 4 anus. Latihan segera dimulai.